Kasus yang sedang marak terkait misalnya investasi fiktif atau baru-baru ini kasus terkait dengan koperasi yang melibatkan nilai kerugian yang sangat besar, triliunan. Pertanyaannya, apakah uangnya bisa dikembalikan kepada korban, terutama masyarakat. Terkait dengan itu kita mengenal konsep namanya asset tracing recovery. Secara sederhana, asset tracing recovery adalah upaya yang dilakukan untuk melacak aset yang dihasilkan dari suatu tindak pidana untuk selanjutnya dapat dikembalikan. Jadi kata recovery itu adalah pengembalian atau pemulihan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atas aset-aset tersebut. Baik dalam hal ini victim atau korban, masyarakat, individu, dapat mungkin berupa juga perusahaan atau korbannya suatu negara. Kita bicara asset tracing recovery, berarti ada dua komponen utama. Pertama melacak, yang kedua mengembalikan. Bagaimana caranya, bagaimana prosesnya, instrumennya seperti apa, hukumnya seperti apa. Secara umum kita bisa melihat contohnya di KUHP, pasal 39 ayat 1. Narasinya kurang lebih berbicara aset yang dimiliki oleh terpidana yang tanda kutip bisa dibuktikan kalau aset tersebut dihasilkan dari suatu tindak pidana atau aset tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka dirampas. Berarti ada dua mekanisme proses bisnis yang harus dilakukan. Pertama, membuktikan aset ini selain dimiliki oleh si terpidana, aset ini apakah dia dihasilkan dari suatu tindak pidana. Yang kedua, apakah aset ini juga digunakan sebagai instrumen untuk melakukan tindak pidana. Tapi dari hal-hal tersebut kita setidaknya melihat adanya suatu tips. Kalau kita sebagai korban untuk mencari uang kita yang sudah dicuri, uang kita yang sudah dilarikan, bagaimana tadi dua tips. Pertama, kita harus cari aset mana yang kita lihat sebagai hasil tindak pidana atau yang digunakan sebagai instrumentalitis atau cara untuk melakukan suatu tindak pidana. Dalam berbicara aset tracing recovery tentunya erat kaitannya dengan TPPU. Apa itu TPPU? Tindak pidana pencucian uang. Atau kita kenal biasanya money laundering. Money laundering ini apakah kita berpikir sesuatu yang kompleks? Ada uang kita umpet, kita simpan di negara lain, kita membuat sesuatu perusahaan. Tidak, sebenarnya money laundering atau pencucian uang tadi sesuatu yang sifatnya sangat sederhana. Maksudnya seperti apa sih? Setiap tindak pidana, jadi tindak pidana apapun, yang dimana tindak pidana tersebut menghasilkan suatu nilai, yang nilainya berarti bisa kita lihat secara ekonomis, maka melahirkan tindak pidana pencucian uang. Maksudnya seperti apa? Ilustrasi seperti ini. A membunuh B. Selesai sampai situ. Apakah terjadi pencucian uang? Ternyata tidak, karena A membunuh B, mungkin alasannya karena sakit hati atau karena yang lain. Tapi kalau A membunuh B, lalu setelah B terbunuh, ternyata di dalam dompetnya B atau di dalam kantongnya B ada uang sebesar 5 juta rupiah diambil oleh si A. Jadi tadi ada tindak pidana pembunuhan dan mungkin juga ada pencurian. Lalu kan ada konsep namanya hasil tindak pidana atau proceed of crime. Hasil tindak pidana yang mana? Jadi setelah A membunuh B, A mendapatkan misalnya tadi contohnya 10 juta rupiah. Apakah itu pencucian uang? Tidak. Di mana pencucian uang lahir? Nah, kegiatan apapun yang A lakukan terhadap si 10 juta rupiah itu, maka menjadi pencucian uang. Maksudnya kayak gimana? Contoh, A dapat 10 juta setelah si A membunuh si B. 10 jutanya dibeliin rokok. Dari 10 juta, misalnya 100 ribu, dia pergi makan ke restoran. Dari 10 juta, dia ambil 20 ribu, dia makan ke warteg dalam bentuk nasi bungkus. Atau 5 juta, dia dia simpen di dalam satu rekening atas nama istrinya. Atau mungkin dia pakai untuk menyicil KPR rumahnya. Nah, di sini pencucian uang lahir. Kenapa? 10 juta rupiah dia pakai beli rokok. 10 juta rupiah dia beli nasi bungkus. Apakah bentuknya sama? Tidak, bentuknya sudah berubah. Suatu saat dilakukan investigasi,
Penyidik misalnya sulit nyari 10 juta rupiah. Kenapa? Tadi dari 10 juta berubah jadi kok berubah menjadi nasi bungkus atau dia simpan ke rekening misal atas nama istrinya. Jadi aktivitas apapun yang dilakukan terhadap hasil tindak pidana bisa melahirkan pencucian uang. Hal ini bisa kita lihat relevansinya kalau di regulasinya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 khususnya di pasal 3. Kalau kita lihat bunyinya kurang lebih setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, kita garis bawahi kata-kata berikutnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang dia ketahui atau patut diduga hasil tindak pidana. Maka di situ bisa dipidanakan dengan tindak pidana pencucian uang. Nah, balik lagi apa relevansinya dengan tadi kita bicara aset recovery. Ternyata Undang-Undang TPPU ini memberikan fasilitas, memberikan instrumen bagi korban, bagi aparat penegak hukum untuk menelusuri, mencari, menyita, merampas dan mengembalikan uang hasil kejahatan tersebut kepada para pihak yang berhak. Hal ini bahkan ditegaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 8 2010. Di bagian 1 bab umum ada kata-kata secara eksplisit itu berbicara seperti dalam konsep anti pencucian uang, pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Berarti di sini esensi dari Undang-Undang TPPU sebagaimana kita lihat di dalam penjelasan undang-undang ini, bagian umum bab 1 adalah 1. Melakukan penelusuran. Salah satunya follow the money. Nah, dari situ lalu diapain? Dirampas untuk ujung-ujungnya nanti dikembalikan kepada pihak yang di sini memiliki hak atas aset hasil tindak pidana tersebut atau si korban. Bahkan di pasal 77, pasal 78 Undang-Undang TPPU ini secara eksplisit ditegaskan nanti hakim memerintahkan si terdakwa saat nanti di persidangan memerintahkan untuk apa? Agar terdakwa itu membuktikan asetnya ini, harta kekayaan ini terkait dengan tindak pidana atau tidak. Jadi kalau terdakwa dalam nanti proses di depan persidangan tidak bisa membuktikan kalau asetnya ini sah, ilegal, maka hakim bisa memutus kalau aset ini adalah hasil dari suatu tindak pidana. Yang dimana tadi kita lihat di dalam closing, di dalam statement penjelasan di undang-undang tersebut adalah tujuannya untuk merampas, mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada victim atau kepada si korban. Nah, kita turunkan sedikit. Ini kan kita bicara konsepnya, teorinya, pengaturannya. Caranya bagaimana? Aset recovery atau pemulihan aset hasil tindak pidana tidak akan bisa berhasil kalau aset tracing atau pelacakan atau penelusuran aset tidak berhasil dilakukan. Karena sederhananya apa yang bisa disita, apa yang bisa dirampas, kalau kita tidak bisa menemukan, mengidentifikasikan aset ini kemana larinya. Makanya tadi di awal kenapa aset recovery sangat erat kaitannya dengan TPPU, karena pertama, setiap kejahatan yang melahirkan hasil tindak pidana, kita bicara proceed of crime, nilai yang bisa dilihat secara ekonomis, harus digarisbawahi tidak hanya keuntungan, tapi juga segala perolehan dari suatu kejahatan. Maka tadi lahir pencucian uang. Berarti kan kita, kalau kita lihat tujuan dari pencucian uang apa? Mencoba menyembunyikan hasil kejahatan. Berarti antitesisnya untuk melakukan asset recovery, kita harus bisa menelusuri dan menemukan uang yang disembunyikan tadi. Makanya erat kaitannya kita bicara asset recovery dengan pencucian uang. Karena pencucian uang, epicentrumnya tadi adalah proceed of crime yang disembunyikan, sedangkan asset recovery adalah kita mencari proceed of crime untuk selanjutnya disita dan dirampas. Nah, pertanyaannya bagaimana? Penelusuran itu bisa dilakukan di dua ranah. Satu dilakukan di dalam negeri. Nah,
Yang kedua, bagaimana kalau hasil kejahatan tadi, hasil tindak pidana tadi disembunyikan di negara lain, di negara asing. Makanya juga dilakukan tidak hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Kalau di dalam negeri seperti apa? Contohnya, penyidik diberikan kewenangan. Misalnya, untuk apa? Untuk dia minta data ke PJK. PJK itu penyedia jasa keuangan. Jadi penyidik nih, dari dia melakukan penyitaan dari suatu perusahaan, karena perusahaan ini terlibat dengan suatu tindak pidana, di situ ketahuan aliran transaksinya. Ternyata uangnya disimpan ke bank A, bank B, bank C. Maka penyidik bisa minta tolong ke bank tersebut untuk kirimin saya dong rekening korannya. Lalu dianalisis lagi secara mendalam. Transaksi yang jumlahnya mungkin bisa lebih banyak. Atau dalam proses upaya paksa dilakukan penggeledahan, dilakukan penyitaan terhadap laptopnya, komputer kerjanya dari si pelaku kejahatan, di situ dilakukan. Ada namanya konsep digital forensik, ketemu data-datanya. Oh, ternyata uang yang diperoleh dari hasil menipu, dia belikan rumah pada tahun sekian. Uang yang diperoleh dari hasil menipu membernya atau nasabahnya, dia tanam dalam bentuk misal investasi emas batangan di perusahaan ABCD. Teman-teman ingat tadi konsepnya di pasal 39 ayat 1 KUHP. Aset harta kekayaan milik terpidana tadi yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau dilakukan untuk melakukan tindak pidana dirampas. Nah, jadi proses tadi itu penyidikan di dalam negeri untuk memenuhi unsur delik yang ada di tadi. Jadi bagaimana kita membuktikan ini aset adalah hasil dari tindak pidana tadi? Dilakukan penggeledahan, diambil laptopnya, dari situ ketahuan. Oh, uang-uang yang diterima dari korban-korbannya dia belikan ini, dia belikan ini, dia belikan ini. Nah, di situ lahirlah tadi tindak pidana pencucian uang. Nah, ini yang nanti dikumpulkan, divaluasi, ini harus disita, selanjutnya dimasukkan ke dalam suatu tuntutan atau dakwaan dari jaksanya nanti melakukan pendakwaan, nanti hakimnya memutus apakah ini benar asetnya dari suatu tindak pidana. Saat diputus, nanti biasanya di situ ada narasi dalam pertimbangan dan putusan hakim, aset ini dirampas untuk apa? Nah, di situ harus dibunyikan dirampas untuk dikembalikan kepada siapa saja, misalnya victim atau korban-korbannya. Nah, itu tadi kita bicara kalau pelacakan atau penelusuran aset di dalam negeri. Nah, bagaimana kalau aset tadi diumpetin ke luar negeri? Kita bicara konsep pada namanya kerjasama internasional. Kerjasama internasional ini ada beberapa cara, ada beberapa langkah. Nomor satu itu kita bisa merujuk ke undang-undang, namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam ranah pidana, atau bahasa kerennya MLA. MLA ini Mutual Legal Assistance. Jadi assistance, bantuan hukum yang sifatnya mutual, saling membantu, saling timbal balik. Jadi contoh, ada uang hasil kejahatan di Indonesia, disimpan sama pelaku kejahatannya, dia buka rekening di Singapura, maka pemerintah Indonesia bisa minta tolong kepada pemerintah Singapura melalui tadi platform MLA ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kerjasama dengan hubungan diplomatic channel. Jadi kita melalui Kementerian Luar Negeri, lalu Kementerian Luar Negeri Indonesia bisa bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dari negara asing untuk tadi meminta tolong pertukaran informasi atau yang lain. Hal ini bisa dilakukan dua cara. Bisa tetap melalui, kalau dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006, ada otoritas namanya CA atau Central Authority. Jadi CA ini dia sebagai pusat dari kerjasama yang dia menghimpun permintaan dari negaranya, misal Indonesia, lalu dia bekerja sama berkoordinasi dengan negara lain yang dituju. Jadi sesama CA, dia bekerja sama untuk mencari tahu ini kebutuhannya apa, lalu merespon secepatnya dengan counterpart atau lawan main dari negara terkait. Nah, jadi yang pertama, antar Kementerian Luar Negeri bisa melalui CA juga, atau Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Kementerian Luar Negeri negara asing. Nah, itu tahap yang kedua tadi. Jadi yang pertama MLA melalui Central Authority, yang kedua melakukan hubungan diplomatik. Nah, yang ketiga ada konsep namanya agency to agency. Jadi kerjasama antar lembaga terkait. Contohnya, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsinya bekerja sama langsung dengan FBI, atau misalnya
Kejaksaan Indonesia bekerja sama dengan kejaksaan misalnya di Korea Selatan seperti itu. Nah itu agency. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, ada juga konsep namanya kerjasama antar jaringan polisi dunia. Kita bicaranya NCB Interpol. Jadi polisi di Indonesia dia punya jaringan ke polisi di seluruh dunia. Jadi dia bisa kerjasama dengan polisi di negara lain. Nah, Interpol ini adalah lembaga internasional. Nah, yang terakhir ada konsep kerjasama namanya itu FIU to FIU. Jadi antar FIU. FIU ini apa? Financial Intelligence Unit, atau di Indonesia dikenal sebagai PPATK. Jadi FIU itu bahasa Indonesianya terjemahannya dari Financial Intelligence Unit adalah unit intelijen keuangan. Jadi sesama PPATK, misalnya PPATK itu di Indonesia, di Singapura ada dikenal namanya STRO, mereka bekerja sama nih. Kirim email, teleponan, meeting online. PPATK bilang nanti, oh di Indonesia lagi ada kasus ini. Dari investigasi awal ditemukan si pelaku kejahatan dia buka rekening di Singapura atas nama si A, atas nama si B, atas nama si C. Dia beli aset misalnya apartemen di Singapura segala macam karena kita ada nih aliran transaksinya. Nah nanti PPATK Indonesia bekerja sama dengan PPATK Singapura, tadi namanya STRO. Nah untuk pertukaran informasi. Nah contohnya seperti apa? Di Indonesia misalnya kita mengutip dari buku KPK yang berjudul Praktik Baik Kerjasama Internasional dalam mengejar aset recovery terkait tindak pidana korupsi. Nah di sini ada contoh kasusnya, yaitu kasusnya Alstom, itu di sekitar tahun 2011 sampai 2014 penanganannya. Nah saat itu karena hasil penyidikan KPK yang dilakukan di dalam negeri bisa mengidentifikasi kalau si pelaku kejahatan dia menyimpan uangnya tidak hanya di satu negara, tapi di berbagai negara. Waktu itu dia ada simpan uang di Amerika, ada juga di Jepang, ada juga di BVI, British Virgin Island, ada juga di negara yang lain. Nah, di situ KPK melakukan analisis, dilakukan riset, ternyata masing-masing negara ini regulasinya berbeda dan pendekatan yang KPK harus lakukan untuk melakukan kerjasama internasional untuk apa? Untuk tadi melacak aset hasil korupsinya itu juga tidak bisa sama, berbeda-beda. Jadi contohnya saat itu untuk mengejar aset yang ada di BVI ini, jadi kalau teman-teman nanti melakukan riset, British Virgin Island adalah suatu yurisdiksi di mana negaranya itu dikenal sebagai suatu konsep safe havens. Nah, jadi waktu itu si teman-teman di KPK mereka melakukan kerjasama dengan otoritas setempat yang ada di BVI dengan MLA, Mutual Legal Assistance. Caranya bagaimana? KPK berkoordinasi dengan Central Authority yang ada di Indonesia di bawah Kementerian Hukum dan HAM. KPK selain berkoordinasi dengan Central Authority yang ada di Indonesia secara simultan, KPK juga membuka koordinasi dan komunikasi dengan Central Authority yang ada di British Virgin Island. Nanti Central Authority yang ada di Indonesia meneruskan permintaan dari KPK kepada otoritas setempat yang ada di BVI. Lalu Central Authority yang ada di BVI meneruskan kembali permintaan pesan dari KPK kepada lembaga aparat penegak hukum terkait yang ada di British Virgin Island. Jadi di situ Central Authority dari BVI mereka meneruskan permintaan KPK kepada investigatornya, kepada PPATK-nya yang ada di British Virgin Island dan aparat penegak hukum yang lain. Yang kalau kita tanya apa sih yang KPK peroleh dari kerjasama ini? Dari mekanisme ini, ternyata permintaan ML yang dikirim oleh Central Authority Indonesia dijadikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum di BVI. Untuk misalnya minta data ke bank, minta data terkait transaksi yang ada di perusahaan, yang nanti lalu dikembalikan lagi kepada Central Authority yang ada di Indonesia, lalu dikembalikan lagi kepada KPK. Nah, berbeda dengan pendekatan yang dilakukan KPK dengan Amerika, KPK
berkoordinasi dan bekerja sama langsung dengan agent to agent. Jadi KPK langsung kerjasama dengan FBI. Jadi penyidiknya, jaksanya, tim pendukung yang lain terbang bolak-balik ke Amerika, request datanya seperti ini, lalu mereka melakukan koordinasi. Nah, juga sedikit berbeda dengan kerjasama yang dilakukan untuk negara Jepang. Nah, sedikit berbeda dengan Jepang. Kalau dengan Jepang ini KPK hybrid, mereka melakukan mekanisme mutual legal assistance dengan central authority dan juga melibatkan jalur diplomasi atau diplomatic channel. Jadi melibatkan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan juga melibatkan Kementerian Luar Negeri Jepang. Jadi dari beberapa contoh ini kita bisa melihat beberapa pola. Ada agent to agent, KPK dengan FBI, dengan MLA tadi, KPK dengan British Virgin Island, atau gabungan antara MLA dan saluran diplomatik antara Indonesia, Jepang, di bawahnya tadi ada KPK, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri. Balik lagi, aset tracing atau pelacakan aset menjadi kunci keberhasilan. Nantinya victim atau korban bisa mendapatkan aset mereka yang sudah dicuri atau tidak. Terima kasih.